Selamat malam, Ibu Bapak, Saudara-saudari yang kasih Tuhan. Jika ada seseorang yang kita kenal terpapar oleh COVID-19, jangan berkata, "Kok bisa kena? Kena di mana?" Nggak pakai masker ya, jadi bisa kena. Oh, pasti masih keluar-keluar, jadinya kena COVID deh. Atau jika ada seseorang yang sedang berduka karena anggota keluarganya meninggal dunia di masa ini, jangan berkata, "Kapan sakitnya? Kok tiba-tiba dengar sudah meninggal?" "Oh, meninggal karena COVID ya? Dimakamkan di mana? Susah loh cari pemakaman zaman sekarang." Ibu bapak saudara-saudari, daripada mengatakan hal-hal seperti itu, lebih baik jika kita mengatakan, "Saya dukung kamu dan keluarga di dalam doa. Ada yang bisa saya bantu? Tetap semangat ya, Tuhan menolong kamu." Ibu bapak saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ada banyak hal yang kita katakan dan ucapkan kepada seseorang akan sangat berpengaruh di masa-masa ini. Sekarang, pilihannya adalah apakah kita mau mengucapkan kata-kata yang membawa pengaruh yang baik dan positif bagi seseorang, atau mengucapkan kata-kata yang menjatuhkan mental seseorang. Sebuah ayat dari dalam Efesus pasal 4 ayat 29 mengatakan, "Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia." Kita mungkin bisa mengatakan, "Oh, saya tidak kok mengucapkan kata-kata kotor. Saya tidak suka memaki orang, tidak suka juga berlebihan saat saya marah. Saya tidak suka menghina orang lain." Namun ibu bapak saudara-saudari tidak cukup hanya melakukan hal-hal itu. Kita juga perlu mengatur diri kita, mengatur perkataan kita dan pembicaraan kita kepada orang lain supaya menjadi kata-kata yang membangun. Firman Tuhan mengatakan supaya orang yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Karena itu, mari kita juga menunjukkan kepedulian kita dan kasih sayang kita satu dengan yang lain di dalam masa-masa ini dengan mengucapkan kata-kata yang tepat kepada seseorang yang sedang terpapar oleh COVID atau sedang berada di dalam kedukaan. Jika kita tidak tahu harus berkata apa kepada mereka yang terpapar atau mereka yang berduka, lebih baik kita justru tidak berkata-kata daripada kita mengatakan sesuatu yang kemudian menyakitkan orang lain. Mari kita menggunakan kata-kata yang baik, kata-kata yang tepat untuk menunjukkan kasih sayang dan kepedulian kepada saudara-saudari kita di masa ini. Agar melalui kata-kata yang kita ucapkan, maka kita dapat membuat orang yang mendengarnya merasakan kasih karunia dari Tuhan dalam hidup mereka. Ibu bapak saudara-saudari yang kasih Tuhan, hal ini gampang-gampang susah untuk kita lakukan. Lebih mudah untuk dipahami, tapi kadang sulit untuk dilakukan. Tak apa, kita masih harus berlatih untuk mengucapkan kata-kata yang tepat dan baik kepada orang lain. Yang menjadi kuncinya adalah tetap semangat, memiliki hati yang penuh kepedulian kepada satu dengan yang lainnya, serta niat yang tulus untuk peduli dan sungguh-sungguh peduli kepada orang-orang lain yang ada di sekitar kita. Jadi, kepada mereka yang terpapar atau mereka yang sedang berduka, mari kita ucapkan, "Saya berdoa untukmu. Saya bersedia membantu jika ada yang dapat saya lakukan untukmu. Tetap semangat, Tuhan menolongmu." Mari kita menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami datang ke hadapan hadirat-Mu Tuhan di malam hari ini. Kembali membawa setiap beban hidup kami Tuhan di masa-masa pandemi ini. Kami berdoa untuk setiap
saudara-saudari, keluarga, teman, dan sahabat kami yang terpapar oleh COVID dan sedang berada dalam perawatan di rumah sakit atau sedang menjalani isolasi mandiri mereka. Ada banyak hal yang mereka butuhkan, obat-obatan, vitamin, waktu istirahat, dan dukungan serta doa-doa. Maka biarlah kami juga turut serta untuk mendoakan, menguatkan saudara-saudari kami, keluarga, teman, dan sahabat kami yang sedang bergumul dengan paparan COVID saat ini. Juga kami membawa keluarga-keluarga yang berduka di dalam masa-masa ini. Kekuatan dan penghiburan dari-Mu Tuhan nyata bagi mereka, dan pakai kami juga untuk menjadi kekuatan dan penghiburan. Kami berdoa, ya Tuhan, biarlah Engkau yang terus hadir di tengah-tengah kehidupan kami bersama dengan keluarga dalam masa-masa ini. Berikan kami hikmat, ya Tuhan, agar kami dapat memikirkan, merencanakan, dan melakukan apa yang tepat dan terbaik yang Engkau ingin kami lakukan di dalam menghadapi pergumulan kami. Berikanlah jalan keluar yang terbaik bagi kami Tuhan. Berikan kami kepekaan untuk mengenali jalan keluar yang dari Tuhan. Kami berdoa untuk setiap tenaga-tenaga kesehatan yang sedang menjalani tugas pelayanan mereka, baik di rumah sakit, di tempat perawatan, para petugas di apotek, maupun juga para distributor obat, serta para produsen obat dan vitamin, serta juga untuk distribusi oksigen, dan untuk setiap para petugas di laboratorium. Tuhan, kiranya melalui apa yang mereka lakukan, menjadi baik adanya situasi kesehatan kami sebagai masyarakat. Program vaksinasi kiranya dapat terus berjalan dengan baik dan lancar, bahkan semakin gencar, semakin banyak orang-orang yang tervaksin, dan herd immunity dapat segera kami miliki, dan kami dapat lebih cepat lepas dari situasi PPKM darurat pada masa kini. Berikanlah hikmat terus-menerus kepada pemerintah pusat dan daerah dalam kerjasama mereka. Juga berikan hikmat dan kesabaran kepada setiap aparat keamanan di dalam menjalankan tugas mereka, mengamankan dan menertibkan masyarakat di masa ini. Tidak mudah, namun biarlah kiranya Tuhan, Engkau yang terus menguatkan dan menolong. Kami berdoa, ya Tuhan, untuk gereja-Mu di dalam setiap pelayanan-pelayanan yang dilakukan oleh seluruh gereja di dalam dunia ini. Kiranya setiap gereja dapat terus juga menjalankan apa yang baik untuk menjadi kesaksian dan berkat. Untuk menjadi komunitas yang saling membangun dan menguatkan, serta mendoakan. Kami berdoa, ya Tuhan, untuk setiap anak-anak kami yang menjalani tahun ajaran yang baru, dengan setiap bahan pelajaran yang akan mereka terima, maka semakin luaslah cakrawala pemikiran mereka, dan juga ilmu pengetahuan mereka semakin diperdalam. Tuhan berkati setiap perlengkapan yang dibutuhkan, jaringan, gadget, device, maupun juga berbagai kebutuhan anak-anak kami dalam studi. Biarlah kami dapat memberikan dukungan-dukungan terbaik untuk membuat anak-anak kami belajar dengan mandiri. Tuhan, kami membawa doa-doa kami ke dalam tangan pengasihan-Mu, karena kami percaya Engkau mendengar setiap doa-doa kami. Tuhan, kami membawa doa ini ke dalam tangan pengasihan-Mu, dan biarlah kami memohon dalam istirahat kami malam ini, Engkau juga menemani kami, melindungi kami, dan esok hari kami akan bangun dengan kekuatan dan kesegaran kami yang baru. Hari Minggu nanti kami akan menjelang perjamuan kudus. Tuhan, kuduskan, layakan kami untuk beribadah bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu Bapak sekalian yang dikasihi Tuhan, kiranya Tuhan terus menggunakan kata-kata kita untuk membangun iman, membangun semangat, membangun harapan orang-orang lain di sekitar kita, juga tentu membangun iman, kekuatan, dan harapan diri kita sendiri dan keluarga kita. Hari Minggu nanti tanggal 18 Juli, GKI Gading Indah, kita akan menjalankan sakramen perjamuan kudus. Video
Sosialisasi tentang perjamuan kudus dapat diikuti setelah video syafaat malam ini. Selamat mengikuti, selamat menyiapkan diri untuk perjamuan kudus, dan selamat malam. Salam 3S, sehat, semangat, sukacita. Tuhan memberkati.